Lumen nomor 11806, tanggal 1 Desember 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara bermawas diri? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudari terkasih, firman hari ini menggambarkan bagaimana manusia sangat ketakutan
saat menghadapi fenomena alam yang luar biasa. Padahal, apa yang disebut manusia sebagai bencana alam justru merupakan tanda kuasa Allah yang maha sedang bekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana respon kita terhadapnya? Apakah kita gentar dan lari menghindar? Ataukah batin kita teguh percaya, berserah diri, menyambut kuasanya? Hari ini kita merayakan hari Minggu pertama Advent. Masa Advent dikenal sebagai waktu persiapan untuk secara khusus menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ibadat Advent mulai tampak pada abad ke-6 sebagai wujud penantian umat akan Yesus Kristus kembali datang ke dunia sebagai hakim. Barulah pada abad pertengahan, ibadat Advent dilakukan untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat di dunia. Yesus berpesan, bagaimana kita dapat menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, yaitu berdoa dan mawas diri atas kepentingan dunia. Saudara-saudari terkasih, pada awalnya orang bekerja untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarga yang ia cinta. Kekurangan mendorong orang untuk bekerja lebih giat dan kreatif agar dapat melampaui keterbatasan dan menikmati kesejahteraan. Kebiasaan menekuni pekerjaan secara maksimal tanpa sadar membuat fokusnya pun beralih. Dari semula bekerja demi keutamaan keluarga, kemudian menjadi mengutamakan pekerjaan di atas kebutuhan keluarga. Seperti roda mesin atau bola salju yang menggelinding dan sulit berhenti. Demikian jugalah dorongan manusia mencari kekayaan dunia yang terus ingin bertambah dan tidak pernah bisa benar-benar puas. Kecuali bila mana manusia itu mau sejenak berhenti untuk melakukan mawas diri sambil berdoa. Salah satu metode mawas diri dan doa yang dikembangkan oleh Santo Ignatius dari Loyola adalah latihan rohani. Serupa dengan masa Advent, latihan rohani Ignatian juga terdiri dari 4 minggu, yang terdiri dari tahap pertobatan, persiapan, pengorbanan, dan perayaan sukacita. Pada tahap pertobatan, kita diajak untuk mengakui bahwa dalam keadaan yang sesungguhnya senantiasa penuh rahmat, kita tidak menaruh hormat secara syukur dan bersyukur tidak secara penuh. Saudara-saudari terkasih, pengakuan diri tersebut pun akan membuka kesadaran kita untuk lebih menaruh hormat pada rahmat kejadian di depan mata kita sekarang. Dengan begitu, rasa syukur pun bertambah. Kita menjadi sadar akan kehadiran rahmat Allah. Dorongan untuk terus tambah lalu menjadi jinak. Kita siap memimpin dorongan tersebut untuk melakukan langkah kerja secara cermat, yang fokusnya kembali kita tunjukkan sebagai wujud cinta bagi keluarga, bukan lagi untuk mengikuti nafsu pribadi dalam mengejar kepentingan dunia. Tentu saja mawas diri dan doa perlu kita lakukan secara teratur pada saat jeda, agar hati kita tidak syarat oleh pesta, kenikmatan, dan mabuk oleh kepentingan-kepentingan fana. Di samping latihan rohani Ignatian, mawas diri dan doa juga dapat kita lakukan
dengan meluangkan waktu selama 30 menit per hari untuk relaksasi, diam sekedar menikmati nafas dan keberadaan melalui sensasi panca indera pada masa sekarang. Latihan untuk merasakan kehadiran here and now secara teratur membuat kita tidak reaktif. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Sudahkah saya bermawas diri dalam renungan ini? Maukah saya berdoa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah menuntun saya untuk berjaga-jaga melalui renungan dan berdoa, mendengarkan pesan-Mu dalam waktu jeda. Saya percaya Engkau selalu menyertai setiap langkah. Ajarilah saya untuk mencintai-Mu lebih dari segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri melalui aktivitas yang saya kerjakan pada hari ini. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.